Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya ya. Kita lanjut materi kita ya teman-teman ya, tentang gerak parabola. Dimana video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Nah, kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang penggabungan kedua gerak tersebut sehingga membentuklah yang namanya gerak parabola atau gerak dua dimensi ya teman-teman ya. Nah, anggap ini sudutnya theta ya. Apa kata kunci dari gerak parabola ini? Kata kuncinya yang pertama, kita harus memahami daripada konsep vektor. Nah, atau cara menggambar vektor. Yang kedua, kita harus memahami persamaan dari GLB dan GLBB. Nah, yang terakhir, kita harus mampu membuat ya atau merancang titik jatuh benda. Karena ini pengaruhnya ke vektor nanti teman-teman. Ya, kita lihat dari gambar yang saya tampilkan. Kita lihat ini anggaplah sebuah bola ya. Nah, bergerak dari awal ditembakkan atau peluru dilemparkan lah. Nah, berarti karena ini dua dimensi, ada sumbu Y dan ada sumbu X, maka kita harus bisa menggambarkan vektornya. Ketika bola mula-mula ditembakkan, maka di sini berlaku adalah vektor V0 ya, kecepatan awal. Nah, kemarin sudah belajar di metode analisis, sudah pernah ya teman-teman ya, belajar metode analisis, bahwasanya kalau vektor itu ada V0, maka kita harus proyeksikan ke Vx dan Vy. Nah, ini ada V0x. Nah, ke sini ada namanya V0y. Ini baru posisi awal benda atau anggaplah titik A nih teman-teman ya. Kemudian saat benda ditembakkan, benda mulai naik. Jadi kita perkirakan di sinilah posisi benda mulai naik. Saya anggap ini titik B ya teman-teman ya. Nah, maka ini boleh kita gambarkan vektornya sebagai V1 ya. Nah, ketika V1 sama, karena ini dia bekerja sepanjang sumbu X dan sumbu Y, maka vektornya itu kita proyeksikan juga ke sumbu X dan sumbu Y. Maka ini di sini adalah V1Y ya, ke sini adalah V1X ya teman-teman ya. Nah, V1Y, V1X. Kalau ini sudutnya theta, maka ke sini masih theta ya teman-teman ya. Kemudian saat benda sampai ke puncak atau posisinya titik C ya. Nah, saat benda sampai ke puncak, maka di sini Vy-nya 0 ya. Kenapa? Bendanya sudah datar, bekerja hanya sepanjang sumbu X saja teman-teman. Maka Vx-nya ya V0 cos theta ya. Kemudian saat benda mulai jatuh titik D. Kalau tadi ini kan mulai naik kan, di sini mulai jatuh. Maka kalau D pun kita proyeksikan juga. Berarti ini anggaplah V1 juga ya teman-teman ya, V1 aja. Atau enggak ini V2 aja biar enggak bingung. Ya, ini V2, maka kita proyeksikan kalau terhadap sumbu X berarti ke sini ya teman-teman ya. V2X terhadap sumbu Y berarti jaraknya ke bawah, V2Y. Kenapa? Benda mulai jatuh ya. Saat sampai di tanah belum selesai teman-teman ya.
maka ini ada namanya VT ya, atau V akhir atau V aja lah, V kecepatan terakhirnya teman-teman ya. Maka di sini kita proyeksikan terhadap sumbu X, kita proyeksikan terhadap sumbu Y ya teman-teman ya. Nah, setelah kita gambarkan vektor-vektor ini, maka kita mulailah bekerja menentukan setiap persamaan pada vektornya. Apa kata kuncinya di sini? Yang harus kita garis bawahi ya, pada sumbu X ya, pada sumbu X itu biasanya berlaku GLB, pada sumbu Y biasanya berlaku GLBB ya, GLBB. Kenapa? Karena dia mengandung unsur kecepatan gerak vertikal atas dan gerak vertikal bawah ya, atau gerak jatuh bebas. Nah, kita lihat ya persamaannya. Nah, kita coba ke persamaannya teman-teman. Kita lihat dulu. Kenapa di sumbu Y berlaku GLBB? Karena ini dipengaruhi oleh gravitasi juga ya. Nah, biar lebih kuat alasan kita. Pertama kita lihat posisi horizontal X. Mana X? Ini X ya. Nah, kita lihat, kita berangkat dari sini ya. Posisi horizontal atau sumbu X itu berlaku GLB. Nah, di mana persamaan GLB dasarnya kan SV kali T ya. Ini GLB nih. Nah, ini GLB secara umum. Karena ini dia berlaku di sepanjang posisi horizontalnya adalah X, maka S ini kita ganti dengan X ya, S kita ganti dengan X. Karena dari jarak tempuh itu kan dari A ke X ya, karena dari A ke X kan yang berlaku adalah V0 X ya, yang menggerakkan kecepatan awalnya. Sehingga ini S diganti dengan X, V diganti dengan V0X karena dia dekat ya, karena dia di sumbu X kali T. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kita lihat, maka X ini kita lihat V0X dengan theta itu sudutnya dekat apa jauh? Dekat ya. Kalau dia dekat maka kita pakai cos V0 cos theta dikali T ya, sesuai dengan metode analisis. Satu lagi ya, vektor dekat sudut kita pakai cos theta ya. Jika dia jauh dari sudut, nah, maka kita pakai sin theta. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut. Apalagi kira-kira, ini baru posisi X. Kita lihat yang kedua, kita tinjau lagi posisi Y. Nah, artinya ini vertikal atau sumbu Y ya. Nah, di sana yang berlaku apa tadi? Sesuai perjanjian awal kita yang kita ketahui konsepnya GLBB. Nah, apakah dia dipercepat diperlambat? Tergantung nanti pada kondisinya ya. Kalau bendanya naik, nah maka ini dia nanti jadinya apa? Diperlambat. Kalau bendanya turun, maka dia tergolong dipercepat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat posisi vertikal Y. Berarti untuk mencari Y ini ya, ini kan berlaku nanti di sini adalah ketinggian. Maka ini boleh diganti dengan H sama dengan Y sama dengan, karena tadi kan dasarnya dari GLBB sebelumnya udah belajar ya teman-teman ya. GLBB itu kan untuk vertikal kita pakai V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat, itu ya teman-teman ya. Nah, karena ini berlaku di sumbu Y ya, maka di sini berlaku apa? Y sama dengan V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat, sehingga diperoleh apa? Y itu ya, Y itu sama dengan V0Y
Nih V0 Y. V0 Y itu jauh dari theta, maka kita pakai sin. Nah ini ya tentunya ya. Nah, kita pakai sin. V0 sin theta kali T plus minus setengah GT kuadrat ya. Nah maka ini persamaan dari posisi vertikal ya, atau ketinggiannya. Tuh. Kemudian apa saja besaran yang mempengaruhi gerak parabola? Yang pertama adalah ada namanya kecepatan ya vertikal. Nah, atau disimbol dengan VY. Nah, VY pada kecepatan vertikal karena dia berlaku di sumbu Y. Nah, sesuai persamaan umum GLBB Pak, VT itu kan V0 plus minus A kali T. Kalau dalam gerak vertikal atas atau vertikal bawah, VT itu kan sama dengan V0 plus minus GT, ya kan? Nah, maka di sini karena dia vertikal, maka ini V0 karena dia bekerja sepanjang sumbu Y, maka ini V0Y ya plus minus GT. Maka kalau kita lanjutkan untuk gerak vertikal, kecepatan vertikalnya V0 sin ya. Kita lihat VY, V0Y. VY itu berlaku siapa? Jauh dari sudut ya. Maka kita pakai V0 sin theta karena dia vertikal masih ke atas ya, maka ini dia dikurang ya, karena dia masih ke atas maka dia dikurang ya teman-teman ya. Nah, GT ya, ini saya buat plus minus saja dulu lah, karena ini nanti berlaku kalau dia GLBB dipercepat, nah dipakai plus ya. Kalau dia GLBB diperlambat, nah kita pakai minus. Itu teman-teman ya. Nah selanjutnya apalagi besaran yang bisa kita cari? Ada namanya waktu ya. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, titik tingginya mana? Berarti ya, yang ditanya adalah waktunya ya teman-teman ya. Di sini titik tertinggi ya, V adalah sama dengan 0 ya. Maka kalau kita hitung waktu titik tertinggi itu kan sama dengan V0 Y per G ya. Nah, V0 Y per G. Maka di sini catatannya ya, ini saat VY sama dengan 0. Nah, saat VY sama dengan 0. Kenapa? Titik tertinggi itu berlaku untuk maksimum ya, titik puncak. Maka TP di sini bisa nggak kalian cari dengan V0 sin ya theta per G. Nah, itu dia. Ya, V0 sin theta per G. Kemudian besaran yang terakhir pada gerak parabola yang bisa dihitung adalah jarak maksimum atau simbolkan dengan X max. Nah, pada gambar kita lihat yang mana X max. X max itu bekerja sepanjang titik awal sampai ke titik akhirnya. Di sini namanya X max ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, X max ini biasanya terjadi ketika sudut 45 misalnya terletak. Ya, maka X max itu dapat dicari dengan V0 kuadrat sin 2 theta ya, sin 2 theta
per G. Nah, ya, di sini akan saya kasih keterangan. Jadi sebenarnya gerak parabola itu adalah kombinasi dari GLB dan GLBB. XM adalah jarak maksimum, satuannya adalah meter, kemudian V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon, ya. Kemudian apa lagi? VY kecepatan sepanjang bidang Y, satunya adalah meter per sekon. VX juga sama, kecepatan sepanjang bidang X, ya, satunya sama, meter per sekon. Oke, nah kita kembali ke gambar teman-teman. Jadi ini ada beberapa titik yang harus kalian ingat dalam gerak parabola. Untuk menyelesaikan secara keseluruhan semua besaran-besaran itu, maka kalian harus, kunci adalah gambarkan vektor pada titik yang sudah ditandai. Nah, oke teman-teman ya. Jadi apa titik yang sudah ditandai? Jadi kalau kalian ketemu dengan gerak parabol, pertama kita buat titik dulu, satu titik benda naik, titik benda mulai bergerak naik. Ini titik benda awal-awal dari posisi, ya, sampai titik benda puncak, sampai dia menurun, sampai dia sampai tanah. 5 dari titik itu harus kita jabarkan, ya. Oke teman-teman, mungkin ini bisa kalian ulang-ulang lagi. Nanti akan kita coba memberikan persoalan-persoalan terkait dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian terakhir adalah kombinasi dari kedua gerak sehingga menghasilkan yang namanya gerak parabola. Oke, saya pamit undur diri. Semoga dibantu lagi ya, like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Jumpa lagi di channel saya ya. Semoga ini berkah untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.